Halo teman-teman, nama saya Zihania Bla Franciandra dari kelas 10-3. Ini adalah tugas membuat materi tentang pengukuran dalam IPA. Dan saya mengambil judul pengukuran besaran panjang. Apa sih pengertian pengukuran? Pengukuran dalam IPA didefinisikan sebagai kegiatan mengukur suatu benda dengan membandingkan antara nilai besaran pada benda dan nilai besaran pada alat ukur. Pengukuran dalam IPA dibagi menjadi 3 jenis: pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran massa, dan pengukuran besaran waktu. Namun pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang adalah kegiatan membandingkan panjang suatu benda atau jarak dengan menggunakan satuan ukuran baku atau tidak baku untuk menentukan ukurannya. Kemudian ada 3 alat yang biasa digunakan untuk mengukur besaran panjang, yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skru. Penggaris memiliki skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Penggunaan penggaris dapat dilihat pada gambar di sini. Bagian awal ujung benda berimpit dengan skala 8 dan bagian akhir ujung benda berimpit dengan skala 11. Untuk mengetahui panjang benda tersebut, maka kita dapat menghitungnya dengan cara skala akhir dikurang dengan skala awal. Jadi 11 dikurang 8 sama dengan 3 cm atau 30 mm. Alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur panjang benda, mengukur diameter dalam benda, mengukur diameter luar benda, dan mengukur kedalaman benda. Struktur jangka sorong dan fungsinya. Yang pertama, rahang dalam, terdiri atas rahang tetap atas dan rahang geser atas, yang berfungsi untuk mengukur bagian dalam benda, seperti diameter lubang atau celah. Yang kedua, rahang luar, terdiri atas rahang tetap bawah dan rahang geser bawah, yang berfungsi untuk mengukur bagian luar benda, seperti diameter, lebar, dan panjang benda. Yang ketiga, pengukur kedalaman, yang berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Keempat, pengunci. Baut pengunci memiliki fungsi untuk menahan rahang tetap pada tempatnya, sehingga objek bisa ditahan atau tidak terlepas, dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Terakhir, skala. Skala pada jangka sorong terdiri atas 2 skala, skala utama dan skala nonius. Skala utama berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama, terdiri dari skala satuan cm dan skala satuan inci. Sedangkan skala nonius berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran, terdiri dari skala satuan milimeter dan skala satuan inci. Nilai skala terkecil atau NST pada jangka sorong tergantung pada garis skala noniusnya. Jika jumlah garis skala nonius 10, maka NST-nya 1 mm dibagi 10 sama dengan 0,1 mm sama dengan 0,01 cm. Jika jumlah skala noniusnya 20, maka NST-nya 1 mm dibagi 20 sama dengan 0,05 mm sama dengan 0,005 cm. Jika jumlah skala noniusnya 50, maka NST-nya 1 mm dibagi 50 sama dengan 0,02 mm sama dengan 0,002 cm. Langkah-langkah menggunakan jangka sorong. Yang pertama, cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup, skala menunjukkan angka 0. 2. Kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. 3. Letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. 4. Tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. 5. Putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. 6. Baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Kemudian, untuk membaca jangka sorong, diperlukan SU atau skala utama yang terletak sebelum angka 0 skala nonius.
Nilai Sn atau skala Nonius yang tepat berimpitan dengan skala utama sehingga membentuk garis lurus dan NST dari jangka sorong yang digunakan. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa SU sama dengan 5,2 cm, Sn sama dengan 4, dan NST sama dengan 0,01 cm. Untuk menghitung panjang benda pada jangka sorong, menggunakan persamaan SU ditambah Sn dikali NST sama dengan 5,2 cm ditambah 4 dikali 0,01 cm sama dengan 5,2 cm ditambah 0,04 cm sama dengan 5,24 cm. Alat ukur yang ketiga, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong karena memiliki ketelitian 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis dan mengukur diameter luar suatu benda. Struktur mikrometer sekrup. Landasan sebagai penahan benda, poros untuk menjepit benda yang diukur, bingkai sebagai penghubung landasan dengan komponen lainnya, kunci untuk mengunci poros agar tidak bergeser, selubung dalam sebagai lintasan selubung luar dan tempat skala utama, selubung luar sebagai tempat skala Nonius yang dapat berputar dan bergeser, roda bergerigi untuk membatasi pergeseran poros berlebih terhadap benda. Terakhir, skala yang terdiri dari skala utama dan skala Nonius. Langkah-langkah membaca mikrometer sekrup. Pertama, menjepit benda di antara landasan dan poros, serta menguncinya. Kedua, lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat di samping selubung luar. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. Ketiga, skala Nonius yang berimpit dengan skala utama adalah nilai skala Nonius. Cara menggunakan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup sama seperti jangka sorong, menggunakan keterangan skala utama, skala Nonius, dan nilai skala terkecil. Untuk menghitung panjang bendanya, menggunakan persamaan SU ditambah Sn dikali NST sama dengan 9,5 mm ditambah 48 kali 0,01 mm. Sama dengan 9,5 mm ditambah 0,48 mm sama dengan 9,98 mm. Itulah tadi penjelasan dari pengukuran besaran panjang.